Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan materi media dan sumber belajar akidah akhlak seperti penggunaan media visual, audio visual, serta digital dalam pembelajaran nilai. Nah, jadi kami sekarang berada di Pondok Pesantren Lil Banat Ujung Lara, Kota Parepare. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik adik-adik sekalian, pertama-tama di sini kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan, nama kakak Nur Hikmayani, mahasiswa dari IAIN Parepare dan berasal dari Prodi PAI. Dan juga teman kakak atas nama. Perkenalkan adik-adik, nama saya Fatul Said Tahir. Saya juga berasal dari program studi pendidikan agama Islam. Oke, di sini sebelum memulai pembelajaran adik-adik, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang bisa memimpin doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Oke, baik adik-adik. Jadi langsung saja. Nah, materi yang pada pagi hari ini akan kakak sampaikan yaitu tentang media dan sumber belajar dalam akidah akhlak. Seperti penggunaan media visual, audio visual, serta digital dalam pembelajaran nilai. Nah, pada materi ini kita bisa tahu bagaimana cara belajar akidah akhlak bisa jadi lebih menarik dengan bantuan gambar, video, ataupun media lainnya yang bisa kita untuk gampang memahami pelajaran dan juga bisa tetap meneladani akhlak yang baik. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 4 tujuannya. Nah, yang pertama itu untuk memahami pentingnya nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu untuk mengidentifikasikan berbagai jenis media pembelajaran yang digunakan dalam mempelajari akidah akhlak. Yang ketiga itu untuk mengaplikasikan penggunaan media visual, audio visual, serta digital dalam pembelajaran nilai. Dan yang keempat itu tujuan akhirnya yaitu untuk menunjukkan sikap menghargai perbedaan terhadap media pembelajaran yang digunakan. Jadi mohon waktunya adik-adik sekalian kurang lebih selama 15 menit ke depan untuk mendengarkan materi yang nantinya akan kakak dan teman kakak bawakan pada pagi hari ini. Karena pada akhir materi nanti akan ada evaluasi serta tugas yang akan diberikan kepada adik-adik sekalian. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang apa sih itu media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran dan mengapa media pembelajaran itu penting?
Nah, kakak ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, apakah di sini ada yang sudah pernah mendengar tentang apa itu media pembelajaran? Atau ada yang sudah tahu apa itu media pembelajaran? Ya, ada yang sudah tahu? Ya, tidak ada? Oke, karena tidak ada, jadi media pembelajaran itu, Dek, adalah segala sesuatu yang digunakan pendidik dalam untuk membantunya menjelaskan materi agar lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Ya, itu adalah media pembelajaran. Selanjutnya, mengapa media pembelajaran itu penting? Nah, karena media pembelajaran itu penting deh, karena membuat pelajaran jadi tidak membosankan. Nah, yang kedua itu membuat peserta didik lebih semangat untuk belajarnya. Nah, yang ketiga itu membuat peserta didik lebih mudah untuk mengerti materi. Dan juga memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada peserta didik, bukan hanya tentang teori saja. Oke, untuk lebih jelasnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kakak, jadi mohon diperhatikan adik-adik penjelasan yang akan dibawakan. Saya persilahkan kepada kakak Fatul. Ya, baik adik-adik, saya akan melanjutkan sedikit pembahasan yang telah dibahas oleh kakak Nur Hikmah tadi. Nah, seperti tadi yang dikatakan kakak Nur Hikmah, media pembelajaran. Nah, adapun media pembelajaran itu terbagi lagi. Yang pertama yaitu media pembelajaran bisa juga dibaca. Mohon maaf kalau jelek tulisan. Nah, jadi media pembelajaran berbasis visual yaitu alat atau alat bantu guru yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan mengandalkan indera penglihatan. Artinya siswa belajar dengan cara melihat gambar. Nah, dalam konteks pembelajaran akidah akhlak ini, media visual digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep yang kadang sulit untuk dibayangkan dengan kata-kata. Jadi diterangkan lagi melalui media visual. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis visual ini penting dalam pembelajaran akidah akhlak karena mampu meningkatkan minat belajar siswa serta membantu mereka menghubungkan pelajaran dengan kehidupannya sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu media audio. Sebelumnya adik-adik tahu tentang apa itu audio kah? Nah, apa itu audio? Suara, betul. Nah, jadi media audio itu adalah media yang digunakan dengan mengandalkan indera. Betul. Nah, media audio juga memiliki peran penting karena mampu membantu siswa memahami materi pengajaran melalui pendengarannya. Ketika siswa mendengarkan suara dengan jelas dan menarik, otak mereka akan lebih fokus dan mudah menangkap isi pelajaran.
Nah, selanjutnya yaitu eh, tantangan dalam eh, pembelajaran akidah akhlak. Tantangannya media pembelajaran berbasis visual. Nah, adapun tantangan yang pertama di sini tentunya kalau ada media pembelajaran yang berbasis visual tentunya memiliki beberapa tantangan, antara lain pembuatan video itu membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga kadang pembelajaran itu terganggu. Nah, kedua, keterbatasan alat dan fasilitas karena tidak semua guru memiliki HP atau laptop. Adapun tantangannya yaitu kurangnya jaringan misalnya toh. Yang ketiga adalah perhatian siswa bisa teralihkan karena banyak siswa yang fokus menikmati gambar dan animasi dibanding memahami materi. Nah, selanjutnya yaitu adapun media selanjutnya yaitu media pembelajaran digital. Nah, ada yang tahu apa itu digital? Seperti apa contohnya itu digital? HP ya, betul. Nah, media digital yaitu media pembelajaran digital adalah segala bentuk alat atau sarana yang menggunakan teknologi modern seperti HP, laptop, dan lain-lain. Dalam pelajaran akidah akhlak, media digital sangat membantu guru dan siswa karena selain itu media digital juga dapat menumbuhkan semangat belajar melalui sosial media misalnya. Namun penggunaan media sosial juga memiliki beberapa tantangan seperti kalau ada siswa yang terlalu bergantung kepada media, maka akan terganggu pelajarannya. Mungkin itu yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada Kakak Nur Hikmah. Oke, jadi baik adik-adik, itulah tadi penjelasan materi yang disampaikan oleh Kakak Fatul. Nah, di sini apakah dimengerti? Oke. Jadi di sini Kakak akan memberikan contoh kepada adik-adik sekalian tentang yang sudah dijelaskan tadi oleh Kakak Fatul. Yang pertama itu contoh dari media pembelajaran berbasis visual. Nah, di sini adapun contohnya adik-adik sekalian, seperti yang kalian lihat, ini adalah poster. Nah, ini adalah contoh dari media visual. Ada yang tahu kenapa ini bisa disebut contoh dari media visual? Karena menggunakan indera mata. Bagus sekali. Ada warnanya. Nah, sehingga membantu adik-adik sekalian dapat melihat langsung dan memahami pesan yang disampaikan dalam poster tersebut. Nah, di dalam poster ini adik-adik ada teks dan ilustrasi dari bisa dilihat apa judulnya poster ini?
Ada media sosial. Nah ya, nah di sini membantu adik-adik sekalian untuk memahami nilai-nilai akhlak yang baik sehingga akan ada kehati-hatian dalam menyebarkan informasi yang belum tentu benar di media sosial. Oke, nah itu tadi adalah contoh dari media visual. Selanjutnya contoh dari media audio. Nah, contoh dari media audio ini adik-adik itu berasal dari suara pendidik atau kakak tadi yang menjelaskan materi. Nah, itu termasuk dalam contoh media audio karena ada bersifat langsung, ya, bersifat langsung, familiar, dan adik-adik juga bisa merekam suara pendidik ataupun kakak tadi ketika menjelaskan materi sehingga bisa diputar kembali kapan saja kalau ingin belajar lagi, ya. Contoh yang ketiga, media audio visual. Nah, adapun contoh dari media audio visual itu adik-adik walaupun tidak direkam, tetapi pendidik ataupun kakak tadi yang menjelaskan materi di depan adik-adik sekalian itu tetap disebut sebagai contoh dari media audio visual. Karena kenapa? Ada yang tahu karena kenapa? Bisa didengar dan bisa dilihat. Bagus sekali. Oke, jadi karena bersifat langsung ya, ada keterlibatan antara indera pendengaran dan penglihatan peserta didik secara bersamaan. Oke. Nah, contoh yang terakhir yaitu media pembelajaran digital. Nah, adapun contohnya dek media pembelajaran digital ini seperti kayak poster atau video pendek, video pembelajaran pendek di YouTube, bisa juga PPT presentasi, ya, PowerPoint. Nah, itu semua termasuk dek sebagai contoh dari media digital. Oke, sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Ada? Siapa tahu masih ada yang belum dimengerti? Kak, kalau misalnya itu belajar via Zoom, itu termasuk media pembelajaran audiovisual atau digital? Itu bisa deh kedua-duanya. Yang pertama kan media audiovisual kan karena ada suara, ya, gerak ya bisa dilihat juga dari gerak tubuh karena Zoom, via Zoom. Bisa juga masuk juga ke media digital, ya, karena menggunakan Zoom. Oke. Apa masih ada pertanyaan lain? Atau ada yang ingin ditambahkan Kak Fatul terkait pertanyaan? Ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya? Tidak ada lagi. Oke, baik. Jadi saya persilakan kepada Kakak Fatul untuk memberikan evaluasi dan tugas seputar materi pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, baik adik-adik, saya sedikit ingin memberikan evaluasi. Nah, apa yang adik-adik pahami tentang media pembelajaran berbasis visual? Coba angkat tangan satu orang yang bisa. Sebut nama, naik di depan. Silakan naik. Nah, perkenalkan namanya, Dek. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Risa Sakura. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Fadul yang
pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan media pembelajaran berbasis visual? Menurut saya, media pembelajaran berbasis visual adalah alat bantu guru untuk memberikan pembelajaran kepada muridnya dengan melalui poster yang digunakan dengan indera mata. Nah, tepuk tangan. Kalau ada yang bisa jelaskan lagi apa itu media audio? Angkat tangan. Siapa? Dari sini tadi sudah ada. Dari sini? Siapa yang bisa? Naik saja. Dari sini ada? Ada gak? Ya, silakan naik. Naik. Tidak apa-apa, salah. Karena kita berproses. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Atifah Korira. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai apa itu media audio. Pemahaman saya, media audio itu adalah suatu pembelajaran yang apa? ya melalui suara guru yang menjelaskan. Ya. Baik, berikan aplaus. Nah, selanjutnya ada yang bisa jelaskan lagi apa itu media audio visual? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Fatimah Zahra Hamka. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Fatul mengenai apa yang dimaksud dengan media audiovisual. Menurut saya, media audiovisual ialah proses pembelajaran yang menggunakan penglihatan dan juga pendengaran. Jadi, kita bisa mendengar dan juga bisa melihat apa yang dijelaskan oleh guru. Terima kasih. Nah, yang terakhir, ada yang bisa jelaskan apa itu media pembelajaran digital? Nah, silakan. Jadi perkenalkan, nama saya Nihol Ardia. Saya akan menjawab pertanyaan kakak yang mengenai apa itu media pembelajaran berbasis digital. Nah, menurut saya media pembelajaran berbasis digital adalah alat atau sarana yang digunakan oleh para pendidik untuk mengajar yang menggunakan teknologi modern. Karena semua materi tadi sudah bisa dipahami oleh adik-adik sekalian, maka kakak akan memberikan satu tugas, yaitu mohon dicatat baik-baik ya. Nah, tugas yang kakak berikan yaitu hanya berkaitan dengan media pembelajaran digital. Tentunya adik-adik sekalian kalau pulang dari pondok pasti bermain media sosial semua toh? Nah, jadi soalnya itu mengapa
Kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Oke, silakan dijawab. Ya, baik adik-adik, karena semua tadi soal sudah dijawab, maka waktu kami di sini juga terbatas, maka kami akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kakak di sini juga masih belajar. Kakak masih berproses. Satu pesan dari kakak, jika berproses adalah luka, maka bertahan adalah bentuk cinta yang paling nyata. Dengan bangga saya mengatakan, wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.